Selamat siang Bu Vera. Yang Bu Yani, Apa kabar nih? luar biasa Bu. Eh, apa ya Bu ya kira-kira tujuan dari pertemuan kita pada siang hari ini, siang yang kalau di tempat saya ini Bu mendung, tadi sangat panas sekali, jadi saya kepanasan. Jadi sekarang ini udah mendung. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita pada siang hari ini Bu? Tujuan saya menghubungi Ibu, saya minta bantuan sama Ibu untuk menyelesaikan. Tunggu ya Bu, saya terlempar nih sinyal. Masuk kembali. Apakah terdengar suara saya Terdengar Bu? Bu? Ya, karena terlempar oleh sinyal nih. Mendatangi Ibu, mau berbicara sama Ibu, saya ingin meminta bantuan untuk penyelesaian. Terus Lanjut Bu saya tidak Yani. dengar putus suara Ibu tuh. Iya, putus sinyal Bu. Aduh, hai. Nah, bagaimana suaranya sudah jelas? Lanjut Bu. Sudah jelas Ya, Bu? Jadi ada lagi pertanyaan dari Ibu? tadi kemudian Ibu punya kasusnya tidak kedengaran tadi Bu. Kasus apa tuh? Menyelesaikan Oh kasus iya, kasus apa? siswa siswa saya anak kelas 12 ya Bu ya. Saya takutnya dia eh, belum 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 mampu ini eh, sosial emosionalnya Bu. Jadi gini, jadi dia ini nih ya Bu, dia orang yang sangat introvert. Jadi dia tidak mau bergaul, tidak mau bergaul, dia menutup diri, dia merasa rendah diri seperti itu. Padahal dia orangnya cantik dan kemampuan dia di atas rata-rata. Cuman karena dia tidak ingin bergaul, tidak ingin menampakkan kelebihannya, tidak ingin mengaktualisasikan dirinya, jadi nampak dia ini dalam tanda kutip lalu seperti orang baga-baga gitu ya Bu ya, dalam bahasa Ya. kami baga-baga seperti itu. Nah, jadi bagaimana Bu, untuk penanganan anak yang seperti Pania ini Bu, Oh ya, menurut namanya Ibu? Pania ya Bu ya. Ya, Dia ya anak Pania. kelas 12, kemudian dia eh, termasuk menutup diri meskipun dia mempunyai paras yang cantik begitu ya Bu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya kesannya kayak baga-baga begitu ya kan? Nah, Ya. Padahal dia juga lumayan pintar. Saya pernah ngetes dia seperti itu untuk wawancara. Saya pernah ngetes dia wawancara memberikan pertanyaan seperti itu. Dia mampu menjawab, cuman dia dalam ranahnya dia maunya sendiri gitu. Jadi di dalam ruangan seperti kita konseling seperti itu, Bu. Jadi kalau ditanya di dalam kelas, dia hanya ngangguk-ngangguk, hanya geleng-geleng seperti itu, Bu. Suaranya sangat kecil, enggak pernah kita dengar seperti itu. ya. Nah, Kemudian apa yang Ibu Pera inginkan dari pertemuan terakhir kita pada hari ini? Jadi pada hari saya ini, saya ingin Bu, saya ingin saya mampu membuat si Pania ini mempunyai kecerdasan emosional Bu. Jadi macam mana dia bergaul dengan orang, apalagi dia kelas 12 ya Bu ya. Di kelas 12 sebentar lagi akan berbaur dengan masyarakat. Nah, dia akan meninggalkan sekolah dan saya maunya dia menjadi masyarakat yang untuk kehidupannya kelak, Bu. Kehidupan yang berhasil seperti itu dengan cara interaksinya dengan manusia, dengan kawan-kawan, dengan orang tua dan lain-lain seperti itu. Jadi saya kan dia tidak ada bekal di situ nanti untuk kehidupan selanjutnya, Bu, seperti itu. oh ya.
Jadi dari pertemuan kita pada hari ini, jadi yang ingin Ibu dapatkan di akhir dari pertemuan kita, jadi menginginkan si Fania ini, dia kan anak yang cerdas ya. Mungkin nanti intinya dia akan gaul, kemudian terbuka begitu, ya Bu ya. Kemudian siswa yang seperti Pania ini, Ibu membayangkan dia nanti seperti itu ya. Jadi dia bisa terbuka dan bergaul dengan orang gaul. lain atau masyarakat begitu ya Bu ya. Dia mendapatkan pekerjaan seperti itu, Bu. Karena kalau dalam keadaan introvert, dia akan kesusahan, Bu, untuk mencari informasi misalnya informasi untuk melanjutkan kuliah seperti itu atau melanjutkan mencari pekerjaan dan sebagainya. Itu yang saya takutkan, Bu. Seperti itu. Iya Bu. Misalkan nih kita buat skala begitu ya kan, skala angka begitu. Ya. Dari perilaku si Fania ini, yang Ibu harapkan idealnya si Fania ini berada di angka berapa, Bu? Angka 8, Bu. Saya inginnya jadi angka 8 seperti itu. Memang sih tinggi, cukup tinggi ya, Bu ya. Karena Ya, saya memikirkan nanti dia lulusan dari sekolah ini, dia harus bisa sukses ke depannya seperti itu. Seperti itu setidaknya untuk kehidupannya ya bisa melanjutkan kehidupannya nanti di masyarakat. Nah, seperti itu. ya. Berarti yang Ibu harapkan Fania itu nanti dia ada di skala 8. Kalau sekarang kira-kira dia ada di skala berapa, Bu? Sinyal, Bu. Nah, dia nih sekarang ada di skala 4 lah, Bu. Kalau saya melihatnya nih di skala 4 seperti itu. Jadi masih banyak tinggal jauh untuk dari 4 ke 8 ya. Masih lumayan. Kalau untuk mencapai angka 8 ini, eh, kira-kira bagaimana cara Ibu apa namanya itu untuk mendapatkan nilai tersebut begitu kan ingin menjadikan istilahnya Fania ini di angka 8 kira-kira apa yang Ibu akan lakukan begitu sementara sekarang ini kan dia di 4 ya. Ya. Mungkin saya mungkin saya memanggil anak itu untuk dikonseling supaya dia paham, supaya dia lebih ke pemahaman diri dulu ya, Bu ya. Misalnya bahwa dia mempunyai potensi, mempunyai kepintaran, mempunyai paras yang cantik. Kamu itu sangat berharga loh seperti itu. Jadi saya ini dulu saya membuat ia mempunyai kesadaran diri dulu, Bu. Kesadaran diri akan kelebihan yang ia punya seperti itu. Baru saya mungkin akan memanggil orang tuanya juga mengkoordinir yang ini, Bu. Nah, Ya, mungkin seperti itu. kira-kira ada tantangan enggak Bu dari rencana Ibu ini? Tantangannya saya takutnya si Pania ini tidak percaya diri, Bu. Ya, Karena dia merasa itu rendah diri seperti itu. Dia merasa dirinya tidak layak. Misalnya saya tidak layak loh berteman, saya tidak layak bergaul, saya tidak layak di lingkungan ini seperti itu. Saya melihat dia itu seperti rendah diri seperti itu. Dia merasa dirinya kurang, teman-temannya adalah lebih semua seperti itu, Bu. ya Bu. Jadi untuk menjadikan Tania ini di angka 8 pasti ada tantangan dan hambatannya ya Bu ya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kira-kira ada solusi enggak untuk menghadapi atau ya untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang Ibu alami begitu? Solusinya Intinya mungkin saya ini membuat Fania ini mempunyai kesadaran diri dulu, pemahaman akan dirinya dulu, Bu. Ibaratnya tentang kekurangan dan kelebihan dia. Seperti itu. Itu dulu saya solusinya. Jadi kalau dia sudah memahami, oh rupanya saya banyak kelebihan. Nah, seperti itu. Ini loh kekurangan saya dan ternyata di kekurangan saya ini saya mempunyai banyak kelebihan. Jadi setelah dia tahu tentang kelemahan dan kelebihan dirinya,
mungkin dia bisa berpikir positif, Bu, untuk dirinya sendiri, seperti itu. Oh ya, itu masuk ke rencana ya. Nah, kemudian kira-kira ada strategi khusus enggak, Bu, yang akan Ibu lakukan untuk menangani si Pania ini? Selain mungkin yang Ibu ceritakan tadi, mungkin ada trik-trik atau strategi yang memang strategi khusus begitu yang akan Ibu lakukan? Mungkin seperti ini, saya dalam pembelajaran mungkin saya menyuruh dia untuk menjadi ini di depan kelas seperti itu supaya ia lebih percaya diri. Misalnya membacakan doa atau misalnya bercerita atau penugasan apa yang kira-kira saya menyuruh dia untuk maju di depan bercerita di depan teman-temannya seperti itu. Nah, lebih lebih mengarah ke situ, Bu, supaya menanamkan kepercayaan diri kepada si Pania ini. Oh ya. Nah, kapan nih kira-kira Ibu akan memulai strategi yang akan Ibu lakukan? Nah, Rencananya mulai kebetulan kapan nih? kebetulan besok jam jam mata pelajaran saya ada di kelas Pania tersebut. Kemungkinan besok saya akan memulainya, Bu. Karena lebih cepat lebih bagus karena mengingat sebentar lagi ia akan ulangan menghadapi ujian seperti itu. Takutnya nanti ini tujuan saya ini tidak tercapai untuk mengubahnya seperti itu, Bu. Ya. Jadi dalam kita mencapai suatu tujuan ya Bu ya, harus ada komitmen khusus begitu kan. Kita harus punya komitmen agar misalkan apa yang kita ingin capai itu bisa tercapai. Istilahnya kita harus punya apa namanya ya, harus punya keyakinan gitu. Oh, saya ingin mencapai ini begitu. Jadi harus ada target dan apa namanya, mungkin ada target waktu mungkin yang akan kita gunakan di sini begitu dan ada hasilnya begitu. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya akan tetap terus membimbing Pania tersebut, Bu. Sampai Pania ini mempunyai kesadaran diri, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kemudian mungkin nanti ada event-event di sekolah, misalnya ulang tahun sekolah atau apa, mungkin saya menyuruh Pania ini sebagai perwakilan seperti itu. Jadi eh, bukan hanya secara di kelas saja, tapi nanti di ranah umum seperti itu, Bu. Di pertemuan-pertemuan umum seperti itu. Oh ya Bu. Kemudian dalam menjalankan suatu komitmen kan misalnya kita kan perlu orang lain ya Bu ya. Kita tidak Ya. bisa sendirian begitu. Kira-kira uh, siapa orang yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini agar komitmen yang sudah Ibu buat ini dapat berjalan dengan baik begitu. Saya akan meminta bantu rekan sejawat, Bu, rekan sejawat untuk di setiap mata pelajaran yang rekan sejawat ini kan, misalnya pelajaran matematika, misalnya bahasa Indonesia dan sebagainya, saya meminta bantu untuk mereka membuat kepercayaan diri dulu sama Pania seperti itu. Misalnya dengan tampil di depan, mungkin dengan seperti itu dia merasa dirinya ya, oh saya mempunyai kemampuan. Ternyata saya bisa bersaing dengan teman-teman dan sebagainya seperti itu, Bu. Kemudian saya juga meminta bantuan kepada orang tua Pania untuk lebih memberi perhatian sama Pania bahwa anak ini mempunyai keunikan tersebut sampai dia merasa rendah diri, introvert, sampai dia tidak mau bergaul, tidak mau ini. Jadi orang tuanya saya libatkan juga, Bu, seperti itu untuk membimbing dia di rumah. Oh ya Bu, Dan terima kasih kepala, jadi ya. saya minta juga dengan kepala sekolah apakah uh, program ini uh, mendapat dukungan gitu dari kepala sekolah. Kalau mendapat dukungan kan kita bisa leluasa melaksanakan tugas tugas kita seperti itu, Bu. Ya Bu, terima kasih ya. Kemudian setelah pertemuan kita hari ini Bu,
kira-kira bagaimana tindak lanjut Ibu ke depannya? Kan kita udah selesai nih, ini kan dari penghujung pertemuan ya. Kira-kira nanti bagaimana tindak lanjut Ibu ke depannya, begitu. Tindak lanjut saya ke depannya, saya akan ini selalu membimbing Fania ini. Saya akan melihat perubahan-perubahan yang ada pada dirinya eh, dengan berjalannya sebulan, 2 bulan seperti itu. Apakah ada perubahan, dan saya tetap bimbing anak tersebut. Nah, dan juga saya nanti akan membuat event-event kecil. Nah, dan saya memakai Fania tersebut sebagai misalnya pembicara dari pendidik seperti itu. Itu Bu, itu tindak lanjutnya. Terima kasih Bu Pera untuk waktunya pada siang hari ini dan selamat siang ya Bu Pera. Yang Bu, terima kasih juga ya Bu sudah mendengarkan permasalahan-permasalahan yang ada pada saya. Terima kasih.